Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel YouTube Petani Cakep. Baik sahabat tani semua, alhamdulillahirabbil alamin, kita semoga diberikan kesehatan selalu dan kemudahan rezeki yang barokah, amin. Oke sahabat tani, mungkin ini video pertama saya ya, yang semoga nantinya bisa berkembang dan tentunya bisa bermanfaat juga untuk petani-petani Indonesia khususnya. Alhamdulillahirabbil alamin, untuk hari ini saya akan melakukan pemupukan pada tanaman jagung saya yang kedua. Untuk ini yang kedua pada umur sekitar 60 hari. Jagung sudah mulai muncul bunga. Itu yang saya lakukan untuk pemupukan yang kedua sahabat tani. Karena yang pupuk pertama kemarin itu jagung di usia sekitar 20 hari, itu saya pakai pupuk urea untuk yang pertama pemupukan. Jadi untuk yang kedua ini saya menggunakan pupuk ZA. Pupuk ZA ini juga sangat bagus untuk yang kedua, pupukan yang kedua sahabat tani, karena kandungannya juga nitrogen, fosfor dan sulfat. Jadi bagus juga untuk yang kedua. Oke sahabat tani, untuk video ini semoga bermanfaat bagi sahabat tani semua ya tentunya. Ini video pertama saya, dan jika suka dengan channel saya, dukung dan bantu tentunya dengan subscribe sahabat tani. Semoga selalu bermanfaat dan berkah bagi sahabat-sahabat tani semua tentang ilmu yang saya terapkan di channel ini. Oke, untuk pemupukannya langsung saja kita ke videonya. Terima kasih. Baik sahabat tani, inilah jenis pupuk yang akan saya gunakan untuk pemupukan yang kedua pada tanaman jagung saya di usia 60 hari. Ini saya menggunakan pupuk ZA PG Petro yang kandungannya nitrogen 21%, sulfur sulfat 24% dari PT Petrokimia Gresik. Oke, ini untuk jenis ataupun model pupuknya seperti ini. Modelnya lembut seperti gula. Warnanya agak kemerahan, beda sama urea. Kalau urea itu agak besar butirannya, tapi ini lembut. Oke, langsung saja kita terapkan ke tanaman kita. Baik sahabat tani, inilah jenis jagung P32 yang nantinya akan saya pupuk yang kedua kali menggunakan pupuk ZA tadi. Semoga nantinya ke depan bisa bertambah subur dan tentunya tongkolnya lebih besar dan hasilnya juga lebih maksimal tentunya, amin. Oke sahabat tani, perlu diterapkan dan diingat, sebaiknya yang dilakukan untuk pemupukan itu lahan harus bersih seperti ini, harus bersih. Nah, ini bersih dari gulma. Karena apa harus bersih? Terutama untuk penyerapan jagung, pupuk itu biar lebih cepat dan lebih maksimal kalau gulma bersih. Itu yang sering saya terapkan, dan hasilnya tentu lebih bagus
dan lebih maksimal lagi dibandingkan dengan yang gulmanya masih serabutan di kanan kiri jagung lalu kita pupuk. Jadi sebaiknya kita bersihkan terlebih dahulu, baik disemprot maupun kita ambili atau pakai tangan manual, itu juga bagus. Selain untuk mempercepat ataupun mempermudah peresapan pada jagung, fungsi ini juga bisa mencegah tikus agar tidak menyerang pada tanaman jagung kita. Fungsinya juga seperti itu. Oke, mungkin sahabat tani juga paham mengenai penerapan pemupukan yang benar. Oke, langsung saja kita ke pemupukannya. Terima kasih. Baik sahabat tani, alangkah baiknya sebelum mulai pemupukan kita baca doa dulu ya. Tentunya tetap membaca bismillah yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pemupukan ini jagung kita bisa lebih bertambah subur dan tentunya hasilnya semoga bisa lebih meningkat. Amin. Oke sahabat tani, langsung saja kita proseskan pemupukannya. Untuk pemupukannya saya yang terapkan seperti ini. Mungkin beda daerah beda. Kalau saya bersatu genggam gini saja. Nah segini, ini saja sudah cukup. Nah, harus sabar. Nah, semoga video ini bermanfaat sahabat tani. Karena ini agak susah sambil ngambil gambar sambil mupuk. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sahabat tani semua yang tentunya masih belum paham dalam mengenai pemupukan pada tanaman jagung kita yang kedua kali ini. Jadi seperti itu terus kita lanjutkan. Kita lakukan dengan kesabaran dan ketekunan, karena kesabaranlah kunci dari kesuksesan itu. Oke, lanjut kita pemupukan. Baik sahabat tani, mungkin seperti itu ya yang saya terapkan ke tanaman jagung dengan pemupukan yang kedua ini. Seperti awal yang tadi saya bilang, pemupukan yang kedua alangkah baiknya dilakukan setelah gulma jagung dibersihkan terlebih dahulu. Mengapa demikian? Karena agar penyerapan dan
pertumbuhan jagung itu lebih maksimal daripada gulmanya masih ada, baik dibersihkan secara manual maupun dengan secara penyemprotan menggunakan herbisida. Untuk yang saya lakukan ini hanya menggunakan manual. Karena kenapa menggunakan manual? Saya di sini hanya ingin daunnya agar yang bawah ini tidak terkena herbisida dan tidak mati. Jadi bisa saya gunakan, saya manfaatkan lagi untuk untuk peternakan saya tentunya. Jadi saya pakai manual, saya cabut pakai tangan ini di lahan jagung saya ini, agar daunnya yang bawah itu tidak mati dan tidak terkena herbisida. Tentunya yang lebih penting lagi, menghindari dari tikus-tikus berdasi. Itu yang lebih penting lagi. Kalau lahan kita bersih, insya Allah tikus berdasi tidak akan berulah. Itu yang poin terpenting, karena melihat dari postingan sana sini di media pertanian itu yang meresahkan. Yang meresahkan itu adalah tikus berdasi, baik di awal tanam sampai ke panen. Tikus berdasi itu selalu mengikuti pertumbuhan jagung dan mengganggu, dan itu sangat meresahkan bagi para petani. Sudah modal banyak, biaya yang dikeluarkan banyak, tapi hasilnya tidak memuaskan dan kadang ada yang zong dan nol, tidak panen sama sekali. Maka untuk meminimalisir masalah tersebut kita harus cerdas. Bagaimana cara kita menerapkan ke tanaman kita agar tanaman kita sendiri ini bisa panen ke depannya dan bisa subur dan tanpa gangguan hama. Maka kita harus cerdas, sering menyeprai fungisida, insektisida, dan jenis pupuk-pupuk lainnya. Dan untuk jagung saya ini, yang saya gunakan itu hanya menggunakan fungisida jenis skor, terus untuk buah gandasil sama gibru. Mungkin kedepannya akan saya buatkan videonya biar lebih lengkap. Oke, untuk video kali ini mungkin sekian dulu dulur ya. Ini saya lanjut pemupukan yang kedua. Jika bermanfaat, bantu channel ini. Mungkin ini channel yang pertama saya, dengan cara subscribe. Oke, sekian dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.